Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi an'ama alaina bi anwa'in tinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'alahu Allahu khaira khalqihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrafi ibadi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua hingga pada saat yang baik dan pada hari yang mulia ini kita dapat hadir bermuajahah pada jalasah yang tentu juga sangat mulia dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni mengerjakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini bernilai ibadah dan tentunya mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir khatib di atas mimbar mengajak kepada kaum muslimin sekalian, wabil khusus kepada khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yakni berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, sembari berusaha untuk menjauhi apa-apa yang telah Allah larang terhadap kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Adapun tema khutbah kita pada hari ini yakni ikhlas. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas, setulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah atau mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan saya tidak menciptakan dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bukan berarti selama 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat, untuk membaca Al-Quran saja. Namun sekolah, belajar, bekerja, mencari nafkah, membantu orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memberikan makan kepada orang yang lapar, dan memberikan minum kepada orang yang dahaga merupakan juga bentuk ibadah yang disebut dengan ibadah ghairul mahdhah. Ibadah baik ibadah mahdhah maupun ghairul mahdhah masing-masing membutuhkan niat yang ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu ikhlas secara penuh, maka seseorang harus berusaha untuk senantiasa ikhlas dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin
sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana hadis Sahih Bukhari, yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Abdurrahman bin Abdus Salam As-Safuri dalam kitabnya Nuzafatul Majalis mengisahkan sebuah petuah Syekh Makhluk Al-Karki. Wa qala Ma'ruf Al-Karki, man amila lit-thawab fahuwa minan najat. Barang siapa beramal supaya dapat pahala, maka ia bagaikan orang yang sedang berdagang. Maksudnya adalah yang bersangkutan beramal dengan angan-angan mendapatkan keuntungan itu seolah-olah seperti sedang tukar-menukar, yakni amal dengan pahala. Kemudian di kalimat berikutnya beliau menyampaikan, wa man amila khaufan minan nar fahuwa minal abid. Barang siapa melakukan sebuah amal, sebuah tindakan karena takut neraka, maka ia termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa man amila Allah fahuwa minal afrar. Dan barang siapa yang bertindak beramal karena Allah semata, ia merupakan orang yang merdeka. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang ikhlas diibaratkan dalam hadis qudsi seperti tangan kanan memberikan sesuatu, namun tangan kirinya tidak sampai mengetahuinya. Maksudnya adalah amal-amal baik yang seharusnya kita sembunyikan serapat mungkin hingga kepada orang terdekat sekalipun. Sebagaimana diceritakan kepada kita semua bahwa ada seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni, yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dimintakan untuk meminta doa kepada sahabat tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendoakan saudaranya atas tanpa sepengetahuan yang didoakan itu lebih baik daripada mengunjungi rumahnya, lebih baik daripada silaturahim yang dipenuhi dengan rasa riak dan pamer. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pernah bercerita bahwa terdapat satu kaum penyembah pohon. Salah seorang ahli ibadah yang mengetahui tentang fenomena ini, maka ia hendak menebang, menghancurkan pohon tersebut. Pada hari yang pertama, sang hamba Allah yang taat beribadah tadi pergilah berjalan menuju sebuah pohon yang akan ditebangnya. Namun dalam perjalanan, sang iblis pun menghadang. Iblis berkata, "Sudahlah, kamu jangan potong pohon ini. Andai saja kamu potong, maka penyembah-penyembahnya akan bisa mencari Tuhan selain Dia. Percuma kamu potong. Sudahlah, kamu beribadah sendiri saja." Iblis menggoda sang ahli ibadah. Mendapat perkataan seperti demikian, sang ahli ibadah pun kemudian menghantam tubuh sang iblis laknatullah, yang mana iblis menjelma sebagai seorang orang tua. Iblis pun pingsan seketika. Iblis tidak patah arang untuk menggoda sang ibadallah. Ia menawarkan, begini saja, kamu ini hamba yang melarat, hamba yang miskin, kamu cukup beribadah saja. Nanti akan saya kirimkan beberapa keping uang dinar. Kamu akan mendapati di bawah bantalmu. Setelah ini kamu tidak akan pernah datang lagi. Maka ahli ibadah terbujuk rayu akan godaan sang iblis, hingga ketika ia terbangun dari tidurnya dan mendapati uang
di bawah bantalnya, ia pun mengambilnya. Kemudian ia melanjutkan perjuangannya untuk menghancurkan pohon tersebut. Namun ia sudah tergoda dengan uang yang diiming-imingi oleh sang iblis. Maka ketika mereka melakukan perkelahian di tengah perjalanan, sang ahli ibadah pun kalah karena ia telah menukar keikhlasan yang pertama kali ia lakukan dengan beberapa lembar uang dinar yang ditawarkan oleh sang iblis. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, inilah bentuk keikhlasan yang didapatkan oleh seorang yang ikhlas, maka ia akan dapat dan mampu melawan godaan sang iblis sekalipun, dan apalagi godaan-godaan dunia lainnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sungguh telah banyak kisah yang telah diceritakan kepada kita semuanya tentang bagaimana kekuatan ikhlas yang harus ada dan berdikari dalam diri kita, dalam hati kita, hingga kita benar-benar beribadah, berbuat, bekerja, dan bergaul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kata ikhlas dalam Al-Quran disebutkan menggambarkan susu yang murni, susu yang keluar dari perut hewan, yang mana dalam perut hewan itu terdapat darah dan kotoran, namun susu sama sekali tidak tercampur dengan kedua tersebut. Susu keluar dengan murni sebagai susu yang sejati. Kita di dunia ini terdiri atas kotoran-kotoran yang ada. Perlu memurnikan segala perilaku, tingkah kita, ibadah kita, bahkan pergaulan kita dengan teman dan tetangga kita. Kita persembahkan kesemuanya itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kaum muslimin sedang berbahagia. Dalam surah Al-An'am ayat ke-66 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'am la'ibrah nasqikum mimma fi butunihi min baini wa damin labnan khalisan sa'iran lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran-kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Quran surah Al-An'am ayat ke-66. Terakhir, ahli hikmah pernah berpesan kepada kita yang artinya semua manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Semua orang berilmu akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Mereka yang ikhlaslah yang masih hidup dalam kekhawatiran yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, mari kita menyucikan hati kita berniat ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas adalah memurnikan tujuan takarrub kepada Allah Ta'ala dari segala hal yang mencampurinya. Oleh karena itu, ikhlas ini menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipermudah oleh Allah dalam beribadah dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.